Sob, selamat datang kembali di channel Crypto News. Nah, saya akan memberikan informasi-informasi mengenai cryptocurrency, tetapi saat ini lebih fokus dulu membahas tentang Pi Network. Oke? Nah, bagi kalian yang baru mengenal channel ini, silahkan untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terupdate dari saya dan channel ini, silahkan lonceng notifikasinya juga dibunyikan ya. Oke teman, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Nah, di sini saya akan memberikan opini pribadi yang mengenai perbedaan-perbedaan yang menurut saya Pi Network ini jauh lebih berharga ketimbang koin-koin yang lain, teman ya. 6 poin yang saya catat, tapi silahkan nanti kalau ada yang kurang, mungkin oh bang ini nih kelebihan Pi, bang ini kekurangan Pi, silahkan kalian berkomentar di kolom komentar ya. Oke, kita bahas pertama teman. Kita bahas poin pertama. Pi Network itu menurut saya nih lebih berharga ketimbang Bitcoin nih ya. Gimana logikanya nih bang, kan si Bitcoin sekarang harganya ratusan juta, sedangkan Pi belum ada harganya. Nah, sekarang kita akan membandingkan secara head to head ya, di awal kemunculan Bitcoin dengan di awal kemunculan Pi. Tentunya jangan bandingkan Bitcoin sekarang dengan kemunculan Pi sekarang, tentu akan jauh berbeda. Head to head. Dulu ketika kemunculan Bitcoin gimana, sekarang kemunculan Pi gimana? Oke, kita bahas. Kenapa saya bilang Pi Network lebih berharga ketimbang Bitcoin? Nah, kita lihat teman-teman, di awal dulu kemunculan Bitcoin ya, itu 10, mungkin kalian pada tahu ya, dulu 10.000 Bitcoin nih, 10.000 keping Bitcoin hanya bisa membeli 2 buah pizza, teman-teman. Dulu ya. Dulu baru kemunculan Bitcoin, belum banyak dikenal orang, baru muncul gitu ya. Dia hanya mampu untuk membeli, mungkin dihargai oleh seseorang yaitu 10.000 Bitcoin hanya untuk 2 buah pizza. Nah, sekarang kita bandingkan nih dengan kemunculan Pi saat ini. Gimana? Kalian mau nggak menukar 2 buah pizza dengan 10.000 Pi kalian? Itu aja jawab ya. Kalau kalian mau, saya tampung. Tapi kalian tidak menghargai Pi dan kalian tidak yakin akan Pi di masa depan. Tentunya membandingkannya begitu ya, head to head. Dulu kemunculan Bitcoin gimana, sekarang kemunculan Pi gimana. Kita lihat teman-teman. Ini salah satu marketplace atau ekosistem Pi ya, yang di dalamnya terdapat para pionir nih. Kita lihat aja marketplace Indonesia nih, jangan jauh-jauh ke luar negeri dulu ya. Di luar negeri memang sudah berjalan, itu sudah sangat berharga Pi ya, bisa transaksi dengan Pi saat ini untuk yang sudah KYC tentunya ya. Nah, kita lihat nih di awal kemunculan Pi ya. Dulu kita tadi sudah kita bahas kemunculan Bitcoin itu di awal belum dikenal orang, baru muncul hanya bisa membeli 2 buah pizza dengan 10.000 Bitcoin. Sekarang kita lihat kemunculan Pi ini baru muncul, mungkin baru dikenal orang juga, dan belum ada harganya di market exchange manapun. Kita lihat segimana berharganya nih, dihargainya nih oleh para pionir untuk sebuah koin Pi. Nah, kita lihat nih, Mas Antam 1 Pi. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Nih, rumah murah di Tarumajaya Bekasi 100 Pi. Oke, mungkin kelihatannya ini mustahil, atau mungkin bagi orang yang maaf ya, mungkin tidak ikut nambang dari awal, mungkinnya dia mengatakan kita halu ya. Oh, masa mana ada ya, kita cuman klik petir doang gitu dapat koin, dan harga koinnya begitu mahal saat ini. Ya itu dulu juga Bitcoin begitu. Dulu cuman kita registrasi pakai email, kita dapat puluhan Bitcoin. Kita dengan klik captcha doang dapat puluhan Bitcoin. Nah, sekarang di Pi nggak bisa. Kita tidak bisa hanya dengan registrasi email dapat koin, nggak bisa. Kita dengan memecahkan captcha dapat Pi coin, tidak bisa. Tetapi tetap kita registrasi di aplikasinya, kita nanti harus lolos KYC dulu ya. Kita melakukan mining tiap hari, lolos KYC, verifikasi ya, harus aktif berkontribusi, baru kita dapat Pi yang dapat kita klaim.
Oke, jadi menurut saya itu dari cara proses kita mendapatkannya pun jauh berbeda antara Bitcoin dengan Pi Network. Pi Network jauh lebih sulit menurut saya ya, dan tentunya akan lebih berharga nantinya ya ketimbang Bitcoin, karena cara memperolehnya pun tidak segampang Bitcoin dulu. Dan harga di awalnya pun orang-orang yang mengenal Bitcoin dulu cuman menghargai 10.000 Bitcoin dengan 2 buah pizza. Nah, sekarang orang-orang yang baru mengenal Pi Network menghargai Pi lebih dari itu. Buktinya di sini ya. Di Market ID. Kalian bisa search juga untuk market ekosistem internal Pi lainnya di luar negeri, itu lebih heboh lagi teman ya. Ada yang bisa beli motor ya dengan Pi, beli laptop dengan Pi, dan itu sudah terjadi di luar sana, di luar negeri maksud saya ya. Oke. Nah, itu yang pertama, Pi Network lebih berharga ketimbang Bitcoin. Itu logikanya ya. Silahkan kalian yang memang ada logika lain, silahkan berkomentar di kolom komentar. Nah, yang kedua, Pi Network tidak bisa dipumping teman-teman. Kenapa tidak bisa dipumping? Ya karena untuk mendapatkannya pun susah. Dulu Bitcoin 10.000 Bitcoin bisa mendapatkan 2 buah pizza. Di awal-awal semakin dikenal Bitcoin harganya naik 0,5 dolar, 1 dolar. Nah, orang bisa beli, memborong tuh. Borong, dia hold, dia dengan menghold dan memborong, dia kan seolah harganya melejit. Barang langka, Bitcoin langka karena dia hold, dia karena dia borong, seolah harganya dia pumping nih. Nah, kalau di Pi Network tidak bisa begitu sistemnya. Karena orang-orang pun memang tidak ada yang menjual murah teman ya. Apalagi sekarang kan belum masuk market nih, baru memperkuat ekosistem di dalam. Kita hanya bisa transaksi peer to peer dan membeli barang atau jasa dengan Pi. Sehingga tidak mungkin ada seseorang atau ada company yang dia mengumpul mining istilahnya ya, Pi secara besar-besaran dan mengholdnya gitu ya. Karena memang si Pi Network ini tujuannya adalah untuk digunakan oleh orang biasa, dan diamankan oleh orang biasa juga. Tidak perlu suatu teknologi atau keamanan yang super canggih ya dari si Pi Network ini, karena full decentralized nantinya ya. Oke, tidak bisa dipumping ya karena tidak ada seseorang atau company yang bisa memborong Pi, karena orang-orang sangat menghargai Pi saat ini. Walaupun belum ada di exchange manapun. Emang banyak orang sih yang nyinyir ya, begini begitu ya, nggak masalah, itu kan dia mungkin tidak ikut nambang ya, tidak ikut gimana nih di awal pergerakan Pi ini. Oke, yang ketiga nih, Pi Network tidak bisa dimonopoli tentu saja, karena seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan koin Pi ini tidak semudah untuk mendapatkan Bitcoin di awal kemunculannya. Seperti saya bilang tadi, di awal kemunculan Bitcoin sangat mudah untuk mendapatkan Bitcoin ya. Kalau di Pi ini orang baru mengenal pun dan belum ada harganya pun, untuk mendapatkan sekoin Pi itu tidak mudah ya. Mulai dari harus mining, harus KYC nantinya, baru setelah KYC lolos, kita diverifikasi juga, harus lolos verifikasi dari core team ya, terus melalui mainnet enclosed. Nah, di sana akan terbangun sebuah ekosistem internal yang memperkuat harga Pi nantinya ya. Jelas ya, karena tidak bisa dipumping, karena tidak ada orang yang bisa memonopoli membeli secara besar atau whale ya, yang memborong Pi ini tidak bisa ya, karena sistemnya memang berbeda dengan cara mendapatkan koin-koin yang lain ya. Dimana kan di Pi Network ini tidak ada sistem yang namanya ICO atau pre-sale ya, harga murah ya. Di Pi nggak ada semacam itu ya. Makanya menurut saya si Pi ini berbeda, karena nggak ada ICO, nggak ada harga pre-sale, semuanya tergantung ekosistem. Ekosistem pionir menghargai, maka akan mahal. Semakin menghargai, maka akan lebih mahal lagi ya. Makanya di mainnet enclosed ini kita harus memperkuat ekosistem, kita jalankan ekonomi ekosistem di dalam marketplace dengan bertransaksi jual beli dan peer to peer teman ya.
Oke, yang selanjutnya Pi Network memiliki ekosistem dan komunitas pionir yang besar tentu ya. Karena ini pun yang sangat mempengaruhi nanti akan akan segimana berharga nih Pi ini di masa depan. Tentunya tergantung ekosistem dan komunitas pionir yang ikut berkontribusi di dalam ekosistem tersebut ya. Kalau para pionir ingin harga Pi murah ya, mungkin akan terjadi harga Pi tidak akan berharga ya. Tapi kalau Pi si pionir menginginkan harga Pi tinggi, mungkin dia akan menghargai ya. Dia akan melakukan transaksi peer to peer, jual beli barang jasa dengan rate standar Pi yang tinggi teman-teman ya. Jelas di sini ekosistem dan komunitas pionir yang sangat besar dulu ataupun bahkan sekarang koin-koin sekarang terbalik ya, dia justru bukan komunitas atau ekosistem internal yang dibesarkan terlebih dahulu, tetapi dia memasarkan atau mengiklankan si koinnya ini secara masif ya, dengan tadi itu dengan pre-sale, dengan ICO, sehingga menarik investor untuk memiliki koin tersebut. Kalau di Pi tentu tidak, dibalik, dia memperkuat ekosistem internal dulu, komunitas pionir yang besar dulu yang kuat. Nah, sehingga dengan komunitas ekosistem yang kuat ini si para pionir akan menghargai Pi ya nantinya ya, sehingga saat mainnet terbuka terjadi, nah si Pi ini akan sangat dihargai oleh ekosistem luar, oleh market luar, karena di ekosistem internalnya sudah begitu kuat ya, sudah jalan sistem ekonominya ya. Nah, nanti teman-teman seperti saya bilang tadi, Pi Network ini akan terdesentralisasi ya. Kenapa? Karena memang ini saling berhubungan ya. Karena pool terdesentralisasi, otomatis tidak ada suatu company, perusahaan yang bisa atau whale besar yang punya modal besar yang bisa memborong koin Pi nanti ya. Karena untuk mendapatkannya pun disebar oleh core team, tidak bisa satu identitas memiliki beberapa akun ya. Karena harus jelas satu identitas, satu akun, satu verifikasi KYC nantinya, dan tentunya nanti bisa terbukti bahwa akunnya bukan bot, baru si Pi coinnya bisa diklaim dan bisa ditransfer ke wallet mainnet para pionir yang lolos KYC tentunya ya. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu kelebihan juga nih, Pi Network ini menggunakan teknologi Web 3.0 ya. Nah, nantilah untuk apa itu teknologi Web 3.0 ini kita akan bahas di konten berikutnya teman-teman ya. Jadi intinya seperti saya bilang tadi, Pi Network ini memiliki 6 kelebihan tersebut. Nah, silahkan kalian yang memiliki informasi lain atau mungkin pendapat sendiri, oh ini Bang kelebihan Pi Network yang lain nih, oke silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Karena saya masih berharap besar kepada Pi ini akan menjadi solusi ekonomi untuk semua kalangan ya, tidak hanya para whale, tidak hanya para pencipta kripto yang melek teknologi saja ya. Ini mudah-mudahan nanti kedepannya akan menjadi salah satu dukungan untuk kita melakukan pembelian suatu barang atau jasa, membayar orang dengan Pi. Nah, nanti kedepannya mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya bilang di sini itu logikanya kenapa Pi lebih berharga ketimbang koin yang lain sekelas Bitcoin pun ya. Oke, itu penjelasannya, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan para pionir terus semangat. Jangan patah semangat walaupun kalian belum mendapatkan undangan KYC, karena saya pun belum mendapatkan undangan KYC ya. Kita tunggu saja kabar baik dari Pi Network selama masih ada update dari aplikasi Pi, dari Twitter resminya core team. Selama itu berarti Pi Network masih lanjut, bukan scam, bukan project abal-abal. Kita hanya bisa ikut berkontribusi dan terus klik petir setiap hari ya. Oke,
Itu aja konten kali ini. Salam petir, salam pionir, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.